Shalom Aleichem. Doktrin kebangkitan Yeshua HaMashiach, di mana fakta historis dan nubuat yang digenapi. Berbicara mengenai kebangkitan Yeshua HaMashiach bukan sekedar cerita atau mitos, tetapi sebuah fakta historis dan penggenapan nubuat dalam kitab suci. Banyak orang mempertanyakan apakah Yeshua benar-benar bangkit dari kematian. Tetapi Torah, Nevi'im, para nabi, dan juga Ketuvim, tulisan suci, dan Brit Hadasa, semuanya bersaksi tentang kebenaran ini. Kita melihat yang pertama, di mana nubuat dalam tanah tentang kebangkitan Mesias. Kebangkitan Mesias bukanlah konsep baru. Torah dan kitab para nabi telah menubuatkan bahwa Mesias akan mati dan bangkit kembali. Yang pertama, di mana kita boleh melihat Ayub menyatakan bahwa penebusnya hidup. Wa'ani yadati go'ali kai wa'akaron al-afar yakum. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup, dan pada akhirnya dia akan berdiri di atas bumi. Di dalam Ayub 19 ayat 25. Ayub menubuatkan bahwa akan ada Goel, penebus, yang hidup kembali dan berdiri di bumi. Ini menunjuk bahwa kebangkitan Yeshua HaMashiach. Lalu Daud menubuatkan bahwa Mesias tidak akan ditinggalkan di Sheol. Dalam Tehillim atau Mazmur 16 ayat 10, Daud menulis, Kilo ta'azov nafsi leseololiten kasidekali-rot zakat. Sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di Seol, dan tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini adalah nubuat langsung tentang Mesias yang tidak akan tinggal di kubur, tetapi akan bangkit kembali. Rasul Kepa atau Petrus mengutip ayat ini dalam Maaseh Haslihim, Kisah Para Rasul 2 ayat 31, menyatakan bahwa ini telah digenapi dalam kebangkitan Yeshua. Yesaya menubuatkan kematian dan kebangkitan Mesias. Di dalam Yesaya 53 secara rinci menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Mesias. Im tashim asham nafso yireh zera ya'arik yamim vekesfet Hashem boyado yitlak. Jika ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penghapus dosa, ia akan melihat keturunannya memperpanjang hari-harinya, dan kehendak Yahweh akan terlaksana melaluinya. Yesaya 53 ayat 10. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mati dapat melihat keturunannya dan memperpanjang hari-harinya? Ini hanya mungkin jika dia bangkit kembali dari kematian. Yang kedua, mengenai kesaksian historis tentang kebangkitan Yeshua. Tidak hanya Tanakh yang menubuatkan kebangkitan Mesias, tetapi juga bukti historis yang kuat dari para saksi mata dan catatan sejarah. Kubur kosong. Ini merupakan bukti fisik. Setelah penyaliban, tubuh Yeshua ditempatkan dalam kubur milik Yosef dari Ramatayim. Namun, pada hari ketiga, kubur itu ditemukan kosong. Wayomer lahen altif halu Yeshua hanotsri hanizraf kam ainenu po hine hamakom asher hinikhuhu. Dan dia berkata kepada mereka, jangan takut, Yeshua dari Nazaret atau Nazaret yang disalibkan telah bangkit.
Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat di mana mereka membaringkannya. Markus 16 ayat 6. Jika tubuh Yesua dicuri, para musuhnya pasti akan menampilkan jasadnya untuk membungkam murid-muridnya. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa tubuhnya masih ada di kubur. Penting sekali. Lalu, mengenai kesaksian para saksi mata, lebih dari 500 orang melihat Yesua setelah kebangkitannya. Akar kaknil Yesua le Karim al Asero otoyoter mekames meot ka akim befat akad. Setelah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 6. Jadi para saksi ini bukan hanya murid-muridnya, tetapi juga orang-orang lain yang sebelumnya tidak percaya. Bahkan Yaakov atau Yakobus, saudara Yesua, yang awalnya ragu, menjadi pemimpin besar dalam komunitas awal orang percaya setelah melihat Yesua bangkit. Haleluya. Kemudian kita melihat lagi poin penting, perubahan drastis dalam diri murid-muridnya. Sebelum kebangkitan, para murid Yesua takut dan bersembunyi. Namun, setelah melihat Yesua bangkit, mereka berubah menjadi pemberita Injil yang berani. Bahkan rela mati demi kesaksian mereka. Haleluya. Contohnya, Kepa atau Petrus yang tadinya menyangkal Yesua, kemudian berkhotbah dengan keberanian di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2. Thomas yang awalnya ragu akhirnya mengakui Adoni ve Elohai, Tuhanku dan Elohimku. Yohanan 20 ayat 28. Saul atau Paulus, seorang penganiaya orang percaya, bertobat dan menjadi rasul yang membawa Injil ke bangsa-bangsa. Mereka tidak mungkin rela mati hanya untuk sebuah kebohongan. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar melihat Yesua hidup kembali. Haleluya. Kita melihat yang ketiga mengenai kebangkitan Yesua dalam Brit Hadasa sebagai dasar iman. Yesua sendiri menubuatkan kebangkitannya. Sebelum kematiannya, Yesua sudah menubuatkan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Hine anaknu olim Yerusalem o uven haadam yimsar larabanim ul sofrim voyarsihu oto lamafet o fayom hasisli yikhat. Lihatlah, kita sedang naik ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menghukumnya sampai mati. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Matius 20 ayat 18 dan 19. Jika Yesua tidak bangkit, maka semua yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Namun, karena dia bangkit, itu berarti dia benar-benar Mesias dan firman Elohim yang hidup. Kebangkitan sebagai jaminan kehidupan kekal. Saul menulis bahwa kebangkitan Yesua adalah dasar dari keselamatan kita. Ve'im hamasyah loham askata teihem kayamim. Jika Mesias tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17.
Tetapi karena Yesua telah bangkit, kita memiliki jaminan kehidupan kekal. Haleluya. Jadi kesimpulannya bahwa kebangkitan Yesua adalah fakta yang tak terbantahkan. Kitab Tanakh menubuatkan bahwa Mesias akan mati dan bangkit kembali. Kubur Yesua kosong dan tidak ada yang bisa menemukan tubuhnya. Ini menjadi bukti. Dan bahkan lebih dari 500 saksi mata melihat dia hidup kembali. Lebih dari 500. Perubahan drastis dalam kehidupan murid-muridnya menunjukkan bahwa mereka benar-benar melihat Yesua bangkit. Mereka benar-benar menyaksikan Yesua bangkit. Dan kitab Brit Hadasa menegaskan bahwa kebangkitan adalah dasar iman kita. Kebangkitan Yesua membuktikan bahwa dia adalah Mesias, Hadafar yang menjadi daging, dan Raja yang akan datang kembali. Pertanyaannya, apakah Anda sudah percaya kepada Yesua yang telah bangkit? Jika belum, sekaranglah saatnya untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Shalom.